Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama tubuh Kristus yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah-limpah di dalam hati dan hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat berkat-berkat dan kebaikan-Mu yang kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat kesehatan tubuh kami dan perlindungan yang melingkupi kami, sehingga kami bisa ada saat ini. Semuanya adalah karena kasih karunia. Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk menikmati persekutuan dengan-Mu melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi ya Bapa, dan nyatakanlah kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Bukalah telinga dan mata rohani kami, agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dulu saat kita menerima keselamatan di dalam Kristus, kita mengerti bahwa hal itu adalah kasih karunia semata-mata. Artinya, kita tidak melakukan apa-apa yang membuat kita layak untuk menerima keselamatan itu, melainkan kita menerimanya secara gratis dari Allah. Namun seiring dengan berjalannya kehidupan kekristenan kita mulai menambahkan perbuatan-perbuatan kita atas kasih karunia itu, seakan-akan agar kita tetap bisa berada dalam posisi yang benar di hadapan Allah, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata demikian, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin." Perbuatan baik dari seorang manusia yang paling saleh sekalipun akan tampak seperti kain kotor di hadapan Allah, karena Allah begitu kudus. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang bisa membuatnya dibenarkan di hadapan Allah. Rasul Paulus juga menuliskan demikian kepada jemaat di Galatia, Galatia 4 ayat 8-9, "Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?" Jemaat di Galatia memulai dengan baik dalam awal pertobatan mereka. Namun dengan berjalannya waktu, mereka mulai menambahkan perbuatan-perbuatan baik di atas kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah. Mereka mulai menambahkan peraturan-peraturan manusia untuk dilakukan agar mereka bisa berada dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa hal ini adalah sama saja seperti berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, serta mulai memperhambakan diri kepada roh-roh dunia itu. Setelah kita menerima keselamatan berdasarkan kasih karunia, kita harus mengingat dan memegang teguh kepercayaan kita bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kita telah menerima kasih karunia dari Allah, bukan agar perbuatan-perbuatan baik itu membenarkan diri kita di hadapan Allah. Menambahkan perbuatan-perbuatan baik di atas kasih karunia adalah seperti terbelenggu kembali, padahal Kristus telah memerdekakan kita. Hal itu adalah suatu kebodohan. Bukan hanya perbuatan-perbuatan baik, tetapi apabila kita mencampurkan tahayul dan kepercayaan nenek moyang ke dalam hidup kekristenan kita, maka itu juga sama artinya dengan kita berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, padahal kita telah menerima Roh Kristus yang penuh kuasa.
Contoh mencampurkan tahayul dan kepercayaan nenek moyang ke dalam hidup kekristenan kita adalah menggunakan jimat-jimat yang digantungkan di pintu rumah tinggal agar terjadi ketenangan di dalam keluarga yang tinggal di rumah itu, atau jimat-jimat di pintu ruko tempat usaha agar ada berkat-berkat keuangan. Saudara yang terkasih, saat kita sudah menerima kasih karunia Allah berupa keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kita harus memisahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Kita harus bergantung sepenuhnya dalam iman dan kepercayaan kepada Allah, dan kita harus mempercayai hanya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Di luar itu adalah sama seperti perbuatan-perbuatan baik untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, kita semua diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu malam ini. Terima kasih atas pengajaran bahwa kami bisa berada dalam posisi yang benar di hadapan-Mu oleh karena kasih karunia yang kami terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami, jikalau kami masih mencampurkan perbuatan-perbuatan baik atau mempercayai tahayul di atas kasih karunia yang telah kami terima dari-Mu. Ingatkanlah kami akan firman-Mu malam ini, sehingga kami selalu bergantung pada kasih karunia-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat kami beristirahat malam ini, berikanlah kami tidur yang tenang dan dipenuhi damai sejahtera-Mu, dan kiranya wajah-Mu selalu menyinari kami dan memberkati kami. Kiranya Engkau menjadikan kami berhasil dan beruntung dalam setiap langkah kami. Tuntunlah kami dalam hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat perlindungan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami memohon Engkau selalu menyertai dan menopang Indonesia. Berkatilah juga para pemimpin di negeri ini, baik yang sedang menjabat saat ini, maupun para pemimpin yang baru. Berikanlah mereka hati yang mengasihi Indonesia, dan bisa memimpin bangsa ini dalam rasa takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.